Be, ini konten pertama saya bersama teman seperjuangan. Cia, jualan ini. Perkenalan, silakan Mas. Siapa? Halo, nama ini pakai bahasa gue ya? Iya. Nama gue Muhammad Ala Dharma Saputra. Panggilnya Ala biasanya. Gimana? Dengar-dengar Ala punya konten juga nih. Kalau boleh silahkan di-share ke Iya. channel saya. Nama channel YouTube gue itu Ala Saputra. Jadi kalau kalian mau searching kayaknya agak rumit sih emang. Belum gampang bisa dicari gitu. Kalau boleh tahu udah berapa lama nih konten ini berjalan? Yang Berapa? punya Ala. Punya gue dari 2017 ya? 14 atau 17 gue lupa deh pokoknya. Iya. Itu isinya awalnya cuma game. Hmm. Awalnya cuma game, terus sama gue main game pas SMP, itu gue videoin di sekolah. Di SMP gue di kantin tepatnya. Lulus sekolah tahun berapa? Lulus sekolah Nah, 2000 di SMP ya? sekolah apa nih? SMK. SMK gue kayaknya 2018 SMK. Berarti saat ini usia berapa tahun? Saat ini masih 20 tahun. 20 tahun. Oh, gue mikir usia gue ya, lanjut. 20 tahun. Ya. Berarti lahiran itu sekitar tahun 2000. 2000. Oh ya, tahun 2000 ya. Kok mikir juga? Lanjut. Tahun 2000. Iya. Berarti masa-masa anak-anak yang udah kekinian lah ya. Ya bisa dibilang begitu lah. Nggak apa istilahnya permainan anak-anak udah ke zaman sekarang ya, permainan zaman-zaman dahulu itu. Zaman dulu gue masih ngalamin, masih main gundu segala macem. Oh, masih ngalamin. Masih ngalamin gue ya dulu. Masih main bola, main gundu, main gangsing, Iya. Tamiya gitu. Waktu teman-teman di rumah seangkatan dulu itu banyak nggak teman-teman sekolah waktu SD atau ya waktu SD lah? Kalau SD nih, Hmm. SD dulu ya. Hmm. SD itu gue punya teman rumah. Hmm. Ada teman dekat gue, dia dari TK gue temen sama dia. Iya. Dari TK tuh udah main apa segala macam, main bola, sampai main sepeda. Sepeda gue tuh, ini ada kejadian lucu nih. Iya. Jadi sepeda Gimana, gue tuh ditaruh di depan rumah dia. Nah, terus sepeda gue ini, kata bokap gue, kan gue taruh di depan rumahnya ya. Iya. Sembarangan lah gitu. Hmm. Terus sepeda gue ini diambil sama bokap gue. Iya. Dua-duanya, sepeda gue sama sepeda temen gue. Temen gue namanya Putra, kalau lo mau tahu. Itu kenapa diambil dua-duanya bang? Diambil. Bokap lo? Karena sembarangan naruhnya. Hmm. Terus pas gue mau Putra cari, itu tuh diambil pemulung bilangnya. Terus habis itu gue sama Putra lari keliling komplek nyari pemulung. Itu ketemunya sorenya atau lusanya? Maghrib. Gue dari kelas 4 kalau nggak salah, kelas 4 gue nyari. Kelas 4 jam 4 goblok. Gue dari jam 4 nyari. Ketemunya maghrib. Itu. Gue sampai udah keringetan, sampai agak kayaknya kayaknya hampir mau nangis kayaknya, seinget gue tuh. Itu seolah-olah lu ngadu ke bokap marah nggak itu? Apa kok? Bokap kan mau mainin saya. Oh. Bilangnya diambil pemulung, terus bokap gue ngebiarin gue nyari pemulung di sekitar komplek tuh. Tak kira bokap lu pura-pura marah, ini gimana sih bisa hilang kayak gitu? Enggak, cuman enggak. bilangnya diambil pemulung gitu kan. Seinget gue sih gitu ya. Terus pas sudah maghrib baru dikasih tau, pas gue udah capek-capek tuh, udah keringetan, baru dikasih tau kalau itu ternyata ada di gudang. Oh. Dua-duanya disimpan di gudang, kampret emang. Apa waktu Sangat. anak-anak itu lu agak nakal ya? Nakal. Seumuran gitu. Nakal gue. Kalau nggak salah, gue apa temen gue ya main tembakan yang isinya peluru. Iya, yang kecil-kecil itu ya, gotri atau apalah. Itu tembak ke anak seumuran, pokoknya belum sekolah SD deh, kayak TK. Di sininya nih jedar gitu. Di situ gue pernah, kayaknya gue apa temen gue lupa. Temen gue masih si Putra itu. Pasti waktu masa anak-anak ya itu ada teman yang sangat menyebalkan atau teman-teman yang merasa teman akrab lah, itu pasti ada. Temen akrab si Putra. Kalau di satu kelompok yang paling menyebalkan, ya itu gua. Oh, Itu gua itu yang ini gue lagi naik sepeda nih seret, dia ngerem mendadak,
angkat, otomatis kan yang belakang keangkat. Iya. Gue tabrak dari belakang, kebalik. Nangis dong anak itu. Nangis lah, nangis. Udah tuh Ngadu ke emaknya. ngadu, udah marahin gue. Nggak ada tuh lagi Gimana? ngajakin ke warnet. Terus billing masih berapa menit doang. Oh, itu waktu SMP ya? SD, masih Oh, SD nih, masih masih SD. SD. Pokoknya SD gue udah bandelnya dah ya, tau lah. Pokoknya gue ngajakin ke warnet, baru selang berapa menit dia dicariin emaknya, samperin ke warnetnya. Udah tuh kemarin lagi gue ngobrol main sama, kamu ngobrol main sama dia lagi gitu. Dan sekarang temannya itu jadi musuh gue, karena dia ngerusakin sepeda gue. Begitu. Sebegitu sepelenya dia jadi musuh. Udah itu, kalau SD itu doang sih. Iya. Nah, waktu masa SMA gimana? Nggak, SMP nggak lompat nih. Hah? Apa gue nggak pernah SMP? Pernah gue SMP. SMP, oh iya, lupa, sorry. Kayak SMP gue di lompat. Terus masa-masa SMP ini pasti kan dari SD itu masih polos-polos lah ya, agak ya walaupun nakal-nakal sedikit ya masih kategori wajar lah. Kalau mungkin ketika waktu SMP itu udah punya ini taksiran teman cewek atau Kok lu basah sih? ya, Itu gitu sih ya. anjir. Tapi SMP. pasti benih-benih itu udah mulai ada kayaknya dah. Gimana? SMP ya, SMP. Ya, walaupun sebatas baru dipendam doang, nggak perlu ini misalnya ini gue liatnya kok cakep ya kayak gitu. Ya, Pasti udah mulai ada no. SMP awal kelas 7 tuh ya. Ah. Dari awal nih. Awal kelas 7 gue tuh orangnya gini, kalau deket sama cewek tuh agak gimana gitu. Pokoknya gue gay ya, bangke. Atau masih Emang pemalu nih? Pemalu gue kalau deket sama cewek kayak segala macam tuh gue masih malu. Jadi pas dulu gue pernah, jadi temen gue nih ditaksir sama temen gue lagi, cuma dia manfaatin biar dia temen gue nih pintar nih, cuman dimanfaatnya sama temen gue lagi. Terus gue bilang ke yang gue taksir ini, lu jangan kayak gitu, lu mau aja dimanfaatin sama dia segala macem tuh. Gila, SMP lo aja ada dramanya. Terus pas itu setelah kejadian itu pas mau UN apa pokoknya pas mau ulangan sih gue. Pas jadi itu udah tuh selek tuh mereka tuh. Mereka selek. Akhirnya gue temennya sama temen yang gue taksir ini. Iya. Tapi gue nggak berani apa? Nggak berani. Iya. Sat lah, nggak berani gue tuh. Cuman sekedar temen lah. Terus pas jangan sebutin namanya lah, masa? Ya, katakanlah siapa? Katakanlah si Mawar lah ya. Iya, si Mawar. Kita panggil Mawar. Pokoknya si Mawar ini masih gengan sama gua. Tapi dia tahu nggak kalau lu sebenarnya ada rasa? Enggak. Oh, enggak. Enggak, sama sekali enggak. Itu gua nggak cerita ke siapa-siapa, gua nggak cerita ke teman dekat gua segala macam enggak. Terus kelas 7 gua apalagi ya? Pokoknya kalau saking gua nggak ini sama cewek tuh, Iya. pas foto sekelas nih, gue minggir sendiri, tau nggak? Jadi Iya. jadi nih teman-teman gue pada ngumpul nih. Menyendiri berarti ya? Nah gue nih kampret nih di sini, gue nih ada space di sini nih. Nah kayak gitu gue tuh, saking dulu, soalnya kan sebelah gue belum tentu cewek nih, jadi gue agak minggir dikit. Kalau sebelah sana cowok, cuman gue nggak deket banget. Gitu. Kalau kelas 8 Kelas apa ya udah males-malesan? Apa enggak? enggak, kelas 8 tuh bucin-bucinnya gue. Tapi nggak bucin sih hitungannya, nggak bucin. Soalnya kan waktu itu gue masih agak malu ya kalau ngobrol sama cewek. Harusnya kan ketika malu itu baru kelas 1, baru penjajakan, masih teman-teman baru-baru. Kalau udah ke kelas 8 kan otomatis udah kenal nih, ini siapa. Gue walaupun udah kenal, gue juga kalau misalnya masih malu, gue kalau ngobrol sama cewek segala macem. Kalau sewaktu lu SMP itu ini enggak sih, misalkan nih naik dari kelas 7 naik ke kelas 8, itu satu kelas itu disatuin lagi apa enggak sih? Apa dipisah-pisah, diacak gitu? Di rolling, diacak. Di rolling. Diacak gue. Jadi kelas 8 gue ketemu teman baru. Dan itu gue buat geng, namanya di Cicaks. Ini masih ada sampai sekarang ya. Mantap. Tapi awal gengnya tuh, ini sebutin aja namanya. Awal gengnya tuh gua, Bunga, Iksan sama Wisnu, 4 orang. Terus sampai sekarang masih kontak-kontakan nggak? Sampai sekarang di Cicak masih ada, cuma beda grup, beda member lah istilahnya. Beda anggota.
Cuman kalau untuk bunga dia sekarang udah nikah. Udah Cuman nikah. pas 8 tuh, pas kelas 8 pernah gue pacaran sama dia. Berapa lama itu waktu itu? Lupa gue kalau berapa lama. Lupa. Cuman waktu itu masih nggak berani ngobrol. Kalau sapa-sapaan juga cuman kayaknya lebih terbatas itu sapa-sapaan dari biasanya. Lu termasuk anak yang rajin sekolah atau gimana? Apa pinter nggak sih waktu lu sekolah gitu? Karena saya goblok. Ya, minum dulu guys. Nggak pinter-pinter amat, nggak bodoh-bodoh banget. Cuman gue pernah dapat. Sedang aja lah ya. Ya, gue pernah dapat nilai 2. Kok nilai 2? 20. 2 itu dari 20 ya. Nah, Dari... yang lain tuh bagus, gue cuma 2 MTK. Ya emang gue bego MTK lah ya. Ya wajar lah. Nggak wajar sih sebenarnya saya mau bego. Yang disukai dari lu apa sih mata pelajaran yang paling lu senengin lah gitu? Dulu SMP TIK. TIK tuh gue kayak semacam anaknya guru gitu. Kalau udah TIK nih, iya. apa ke gue kayak gitu. Anak emas lah ya. Anak emas ya. Terus kalau pelajaran ada lagi yang berkesan nih, agama. Nah pokoknya waktu itu pokoknya setiap pelajaran dia tuh baca Quran dulu. Nah gue baca Quran tuh, giliran gue kan, gue baca Quran tuh bener tuh, gue ngerasa bener. Ditanya sama dia, kamu mau saya gampar pakai tangan dalam apa tangan luar? Cincinnya banyak deh, cincinnya banyak, cincinnya banyak, matanya di luar kan. Nah, emang salah saya apa? Kamu mau digambar tangan dalam atau tangan luar? Enggak dong, dua-duanya gitu. Ada jawab. Enggak, gue tangan dalam pak. Yakin pak. Diputer satu diputer satu, 2, 3, 4, 3 ampar gue, 3 ampar aja. Beneran digambar? 3 ampar. Itu kenapa kan digambar itu? Gue nggak tahu. Pokoknya gue digambar, gue pengen Masa pakai tangan dalam. Dulu kenapa harusnya tahu alasannya kenapa kayak gitu loh. Nanti gue lupa apa gimana, gue nggak tahu. Singkat gue nggak tahu kenapa digambar. Tapi kayaknya lupa juga sih. Itu waktu suruh membaca biasa apa ketika ujian atau baca biasa, jadi satu orang satu ayat gitu loh. Hafalan ya? Bukan hafalan, bacaan di Al-Qur'annya gitu. Pas sudah giliran sampai ke barisan gue yang baca kayak gitu. Terus semenjak itu gue dipanggilnya beda. Apa itu panggilannya? Bukan ala, tebok. Ya tuh, anaknya Pak TB. Panggilnya tebok gue sama teman gue, sama gengan gue. Itu geng berapa anak ya? Ada dulu 4. Dulu 4 orang tuh. Terus naik ke kelas 9 ada gengnya lagi, baru lagi. Masih ada cicak, cuman apa lu ketuanya? masih ada cicak, enggak ada ketua, enggak ada apapun. Masih ada cicak, cuman beda member. Cuman gara-gara waktu kelas 8 tuh gue putus sama si Bunga. Ya biasa lah bocah gimana sih. Pas udah putus ya udah nggak kontekan sama sekali. Mau kontekan malu gitu. Dan gue juga pernah selek sama si Wisnu. Kalau boleh tahu SMP mana sih? 29. 29. Iya, Slayer. Disebutnya kayak gitu. Di daerah mana sih? Domestik. Kagak. Alah, Taman Kuring. Iya, paling benar. Nah, Taman Kuring itu paling gampang. Nah, setelah SMP lanjut nih ke tingkat SMA. SMK gue. Ada yang menyenangkan atau menyedihkan atau gimana? SMK tuh menyenangkannya nggak ada. Nggak ada. Menurut gue pribadi ya. Iya, kenapa bisa dibilang nggak ada kata-kata menyenangkan itu? Apa? Menyenangkan, kangen apa, kayak apa yang lu kangenin? Iya, kayak apa yang lu kangenin dari sekolah kan? Kayak itu gue nggak ada. Cuman apa yang gue kangenin dari suasananya itu ada. Apa yang kangenin ketika masa sekolah? SMK. Bawa bantal. Kok sekolah bawa bantal ya? Rah. Sekolah pak. Gue ke sekolah bawa bantal. Kan rumah gue. Jadi gini, pas lulus SMP, gue sekalian pindah rumah kan. Nah, gue sekalian pindah rumah nyari yang dekat sama sekolah gue nanti. Dulu sering pindah-pindah sekolah? Enggak. Pas sekali atau 2 Sekali. Bukan pindah sekolah, pindah rumah gue. Sekali pindah rumah. Terus kecil anak sini kan. Makanya nyari sekolah yang dekat-dekat rumah. Dapet SMK daerah sini. Namanya Informatika Yasma. Gitu. Terus ya sekolahnya itu
agak sepi. Kayaknya kalau orang bisa lihat orang indigo nih, banyakan setannya daripada muridnya. Tapi itu jumlah muridnya banyak kan? Banyak banget. 12 kayaknya. Kalau 12 otomatis kan ini apa? Ya katakanlah 12 lah ya. Aja kagak ketawa deh liat 12 aja denger 12. Ya Oke. katakanlah 12. Berarti kan guru bisa mantau terus nih. Kan karena kecil lingkupnya. Berarti lu pintar dong. Terpantau terus oleh guru-guru. Enggak. Justru balik lagi kenapa gue bisa bawa bantal. Guru-guru jarang masuk kelas gua. Aku tuh cuma 3 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 nggak ada subnya lagi, nggak ada kelas 1A, 1B, 1C tuh nggak ada. Gitu. Jadi karena itu mungkin guru-guru juga malas. Anaknya juga pada bandel-bandel SMK gua. Oh, kayaknya lu sekolah nggak serius amat sih. Nggak serius banget sekolah kalau bawa bantal segala gitu. SMK ya. Cuman gua ranking 1. Gua kelas 2 sampai kelas 1 sampai kelas 2 gua ranking 1. Buat temen gua udah pinter-pinter. Ya gue juga gak paham kenapa gue bisa ranking 1 ya. Ya pokoknya kenapa gue bisa bawa bantal ya karena guru juga jarang masuk. Jadi bangku-bangku tuh disusun jadi kayak meja buat tiduran. Kayak gitu. Ya. Itu SMA berapa tahun? 3 tahun lah, Pak. Tahun. Siapa tahu 2 tahun. Oh iya, makasih. Kan yang lebih 3 tahun. 3 tahun. Saya normal. Setelah lulus SMA lu cita-cita pengen kerja di mana sih sebetulnya? Kalau kerjanya gue tahu mau di mana. Cita-cita gue tuh. Dulu waktu masih baru lulus SMA kan, cita saya pengen kuliah lagi biar supaya kerja di mana atau di perusahaan apa yang Kalau kuliah gue sesuai keinginan lu kayak gitu. Kalau kuliah gue belum tertarik waktu itu. Kalau pengen di mana kerja, pengen di net. Kenapa pengen di net? Keren aja gitu. Oh, keren. Gue liat kostumnya, terus kayak liat di Google kantor dan segala macam tuh keren. Kalau Google kan nggak mungkin. Itu tuh gue pengennya. Nah, gimana lu bisa nyampe di kerjaan yang sekarang? Apply di website. Nggak tahu dari temen nih, siapa tahu ada yang ngerti di sini. Enggak, gue dari internet. Awal masuk sini kan 2018 kalau nggak salah gue. Iya. Itu gue dari internet di apply. Cuman waktu itu nama perusahaannya bukan nama perusahaan sekarang. Namanya itu cuman pas sudah namanya si A nih. Terus pas gue udah terima taruh di B. Gitu loh. Cuman ya sama aja. Tapi dua perusahaan itu emang bergabung. Lu ngerasa nggak di kerja yang saat ini sesuai di bidang lu atau di vision lu gitu? Bidang ya? Atau yang merasa lu mampu atau menguasai ilmu yang apa lu kerjakan di kantor yang sekarang? Kalau dulu kan siapa gue TKJ. Bidang gue kan harusnya pokoknya bau-bau IT kan. Iya. Nggak IT banget sih, cuman ya TKJ lah ya. Cuman gue di sini ngelamarnya sebagai desain grafis. Kalau gue selama SMK, waktunya gue belajar di rumah tuh itu otodidaknya. Gue belajar Photoshop, waktu itu InDesign gue belajar. Makanya gue pas ngopai di sini, kayaknya kan di sini dulu belum ada IT. Iya. Gue apply-nya desain grafis. Dan di sini pas pertama kali dia langsung ke desain. Kita kan guys, kita kan ini kerja bareng satu kantor ya. Betul. Saya perhatiin lu kok beda dari apa ya, dari pada teman-teman pada umumnya. Beda apa? Dalam arti beda, kayaknya kok lu ini banget ya, disiplin banget nih mengenai memanajemen keuangannya lah kayak gitu. Anjir, langsung ke situ. Terus lu kan pernah sharing nih cerita ke saya harus bisa ini, dalam arti misalkan saya gaji 1.000 gitu, ini yang 100 buat beli pulsa, yang 100 lagi buat
buat apa? Dipos-posin lah ya. Iya, dipos-posin. Kenapa lu sedisiplin itu sih? Tujuan apa? Kamu punya impian apa sih yang belum tercapai untuk saat ini? Kayaknya kok lu kekeh banget nih. Cara ngatur keuangannya. Kayak asik sok ini banget gue. Ya, biar ngasih tips ke teman-teman subscriber kita lah gitu. Ini kan cara gua. Ya cara lu gitu. Pokoknya salah gitu loh. Ya, namanya kan menurut Mr. Ala. Gimana ya? Dan bisa untuk masukan buat saya pribadi kan. Kalau nggak salah tuh waktu gue 2018 nih, itu gue masih main-main. Gaji pertama ya pasti ke nyokap, terus gaji kedua itu ya tetap selama setahun kayaknya deh, apa kurang dari setahun gitu gue masih main-main. Karena kan selama SMK nih ya, pas mau lulus SMK tuh gue pacaran, gue udah pacaran sama adalah satu orang. Gue bener-bener ngabisin duit ya buat pacaran itu. Terus waktu itu, terus pas nggak lama gue kerja, break tuh putus ya udah tuh kayak Putus awalnya kenapa itu? Hah? Putus kenapa? Apa karena mungkin ceweknya kok bahasa ke situ sih? ngelirik ke apa yang lebih punya atau apa, jadi lu seolah dendam kayak gini, dalam dendam yang positif ya. Oh dia ngelirik yang lebih bagus sih, Kameramen tawa. Oke. yang lebih kaya kayak gitu. Anjir. Jadi kan setelah diputusin lu punya dendam yang positif, berarti saya harus ngumpulin duit nih sekian, atau pengen punya, udah jangan pengen punya HP dulu yang bagus, saya kumpulin dulu dah untuk beli HP atau beli motor atau apa, nunjukin bahwa saya ini bisa loh, nunjukin ke ceweknya secara tidak langsung kayak gitu lah. Ya gue kalau anjir lu. Kayaknya banyak dari pertanyaan sebelumnya. Oke udah deh. Kan itu menuju Ngapain ke nongkrong? apa, menuju Halal enggak? dalam arti kayak gini ya, memotivasi diri biar kita bisa mencapai tujuan akhirnya apa gitu loh. Gue mikir dulu guys, ini jawab apa enggak? Ya silakan diminum dulu biar setelah minum pikiran terbuka. Jawab lah, nggak ada tutup dari gue. Lanjut. Gue putus kenapa? Gue putus Bukan karena apa, duitnya tipis atau karena hal kalau lain. itu kan dari dia berarti kan. Iya. Kalau menurut kan menurut pendapat dia, kalau gue nggak tahu pendapat dia gimana, cuman yang gue tahu, yang gue tangkap itu gue nggak ada waktu. Yang pertama, waktu itu kantor kita kan masih awal-awal, masih startup. Berarti putus itu dari elu bukan dari ceweknya ya? Dari dia, cara apa nyampein putusnya? Dari dia, Dari dia, ceweknya. Waktu itu kan masih startup ya, berarti kita dari jam 7 bisa sampai lembur tuh, sampai jam 11 malam tuh dulu, kayak gitu bro. Ya waktu itu gue masih baru, gue nggak ada macam-macam buat main HP segala macam pas lagi desain kan. Ya udah gue mah taat aja kan. Ya pas itu tiba-tiba dia ngechat, minta putus segala macam. Terus habis itu setelah itu terus setelah itu pas jam pulang gue izin pulang cepet. Harusnya kan itu lembur tuh. Iya. Demi apapun gue berbohong kepada atasan. Demi cewek itu. Iya. Demi bertemu terakhir kali ini gue berbohong. Berbohongnya parah banget lagi anjir. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi gimana ya? Kayak gitu dah. Berbohong gue ke atasan kalau ada kendala segala macam. Itu kan berbohong demi masa depan. Siap boy. Pokoknya abis itu gue mau ketemu sama dia bla segala macam. Gue lupa gue ngomongnya apa aja ke dia. Pokoknya akhirnya ya udah putus, masih bisa kontekan oke. Terus nggak selang seminggu apa berapa 2 minggu apa ya, gue lupa, udah pacaran lagi ya. Anjing, saya sampai saat ini mau deketin cewek aja bingung. Anjir, itu tuh pahitnya tuh.
Tapi gue buat kayak nabung tadi, gue nggak tahu itu ada sangkut pautnya apa enggak ya. Iya. Gue cuman mikir Apa udah ditanamkan sejak kecil? Enggak, sejak kecil bokap enggak. sama nyokap. sejak kecil enggak. Karena Atau mungkin ada apa keinginan waktu kecil yang nggak kesampaian kayak gitu? Enggak ya? sampai sih gue anak pertama, jadi pasti sampein pasti kalau gue mau apa tuh dibeliin gitu. Wah, berarti- Walaupun nggak semua ya. Anak sejahtera namanya. Nggak sejahtera nggak sesejahtera itu gue. Oh, Ya terus pas kalau masalah nabung tadi nggak ke situ sebenarnya, nggak ada sangkut pautnya awalnya. Gue awalnya tuh nggak ada sangkut pautnya ke dia, cuman gue pengen nabung. Waktu itu ini insiden sih sebenarnya sih, bukan nabung. Jadi gue tuh dulu orang minjem duit ke gue pinjemin. Itu gue juga mikir kayak daripada duit habis buat gue, Iya. habis di gue nggak tahu arahnya kemana, ini gue pinjemin. Tuh dulu tuh sampai 1 juta 2 juta mungkin. dibungain dulu. nggak? Hah? Dibungain? Enggak dong. Anjir, kagak dong. Bener, gue dari zamannya masih di sono Palapa. Ada orang minjem, gue pinjemin. Selalu. Gue bahkan sampai gobloknya sampai lupa saldo gue sendiri. Pas gue mau main, ya gak ada duit. Gitu loh. Saking gitunya gue. Cakep. Terus itu selama setahun ya kalau nggak salah ya. Pas udah itu awalnya gue kebeli HP gue yang sekarang dipakai buat ngerekam. HP gue kebeli HP Zenfone 6. Gak usah disebut kali. Ya kan biar sebut nominal. Iya, Itu gue iya. beli waktu itu gue beli Oke, 7 juta oke. guys HP gue. Baru muncul langsung gue beli. Terus saking pengennya gue Asus Zenfone 6. Sampai sekarang berapa tahun sih kerja di sini? 3. Harusnya 3. 3 tahun. 18, 19, 21. Iya, 3. 3 tahun jalan lah ya. 3 tahun jalan. Nah, Betul. ada harapan untuk kantor yang kita kerja? Harapan ada. Apa harapannya untuk kedepannya? Ya Pribadi aja dulu. pribadi ya, semoga dia jadi satu gedung lah ya, biar gue nggak mondar-mandir ke tempat-tempat lain. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua pak ada agak privasi kalau diumbar di sini. Yes, betul. Ya udah itu aja kalau dari gue. Cuman kalau ya itu masalah nabung tadi gue belum kelar bro, kan gue masih mau pamer. Boleh, lanjutin boleh. Ini siapa tahu mantan gue nonton kan, biar tahu seberapa keras perjuangan gue. Iya, sip. Aduh. Yang pertama tuh, yang pertama gue nabung gue dapet HP Zenfone 6. Iya. Setahun lagi gue nabung. Itu gue nabung nggak semata untuk nabung ya. Oh, iya? Gue punya duit buat gue main. Gue punya duit munafik lah Iya. kalau menurut gue. Berarti lu pertama kerja itu udah mulai nabung ya? Enggak, setahun kurang kayaknya gue nggak nabung. Oh, setahun kurang kan nabung. Setahun kurang kayaknya gue nggak nabung. Terus pas udah bisa mikir gue nabung tuh. Terus yang kedua, setelah HP dapat gue PC komputernya standar lah 10 jutaan. Itu game Itu juga gue harus jual PC lama gue buat main game. Apa buat main game. Nggak, jujur aja kita mah buat main game, browsing lah. Terus yang ketiga, nah ini orang bisik-bisik kedengeran nih. Kameramen lu gimana sih? Jadi sama kayak kameramen gue yang kemarin gitu. Nah ketiga, kebetulan nyokap juga lagi nabung, nyokap bokap lagi nabung buat beli rumah. Pas gue denger, ya udah sok gue ikutan nabung. Akhirnya gue bisa dapet tuh rumah di Grogol. Alhamdulillah, walaupun nggak banyak ya, tapi gue bisa bantu lah. mantap. Berarti Yang keempat, ntar gue mau sombong, ntar lo ya, boleh. sombong nih, capek tuh gue. Iya, siap. Yang keempat nih, yang Iya. terakhir, Gimana? yang harusnya bisa gue pakai buat ya itulah Ya tahu. Roda 4 guys. roda 4.
gue bisa beli roda 4. Mantap, mantap. Walaupun masih nyicil ya nggak apa-apa lah ya. Penting bisa Itu dulu. kan bentuk buat motivasi kerja biar Betul. lebih semangat lagi. Bukan lebih semangat sih. Kayak lu mau keluar juga lu punya cicilan, Bro, Iya, gitu. pikir 2 kali lah ya. Ya itu dah. Nah, Aduh. Apalagi? Gue Udah. cuman 4 achievement yang gue dapet selama Oke, gue kerja mantap. di sini. Berarti Apa tuh? cita-cita lu udah hampir semuanya kesampaian lah ya. Sekarang gue cuma mau satu, Apa? nikah. Ya nanti depan lah. Tujuan gue tinggal nikah. Nah, ya Sama kuliah. Kalau sekarang gue lagi pengen kuliah sih. Sebentar. ya udah dulu guys konten Lu ngomong dulu kali nggak, ini. Ros? Berjumpa lagi di konten berikutnya. Dadah. Dadah.